Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, saya ditakdirkan dapat sowan pada malam hari ini bersama-sama panjenengan semua di acaranya Bib Anis ini. Bib tenan bola boh. Nek warnane rambutnya ya meh padha karo Pak Bahar kae. Jadi kita itu kurang bersyukur sebetulnya, bikin judul aja kok awan hitam. Ya, awan hitam itu mana yang hitam itu? Kita itu kurang syukur karena kita tidak menyadari anugerah. Syaratnya orang bersyukur itu menyadari anugerah. Kita lihat aja, aneh tapi kita nggak pernah merasa aneh. Orang-orang yang haji itu, syukuran itu akan berangkat, syukuran, pulang, syukuran lagi. Syukuran sampai 2 kali, orang haji. Tapi tidak ada orang syukuran sholat, tidak ada. Padahal sama-sama rukun Islam. Kenapa? Karena orang merasa mendapat nikmat, mendapat anugerah ketika haji. Tapi ketika sholat tidak. Bahkan mungkin banyak yang merasa mendapat siksaan. Ya ini kok kon sembahyang gitu. Jadi tidak ada yang bersyukur karena saya tidak ada. Bayangkan kalau orang salat itu syukuran kayak orang haji. Wah senang sekali, syukuran sana, syukuran sini. Kita tidak ada yang pernah mensyukuri nikmat bernapas itu. Karena kita sudah terlanjur biasa, jadi kita anggap itu bukan anugerah. Sampai tanyakan orang yang sesak napas itu, gimana ketika dia disembuhkan? Dia merasa luar biasa nikmatnya bernapas itu. Kawan saya sampai habis 10 juta lebih hanya untuk supaya bisa pipis. Kita carcir-carcir tanpa mensyukuri itu. Jadi memang kita harus menyadari dulu ada anugerah baru bersyukur. Saya akan tunjukkan satu anugerah yang sangat besar sekali, tapi kita tidak pernah mensyukurinya karena kita tidak menyadarinya. Apa itu? Kita dianugerahi oleh Tuhan, diciptakan menjadi manusia. Ini anugerah besar sekali. Makhluknya Tuhan itu ada yang tidak bisa apa-apa. Batu, pasir, segala macam. Sampai tendangi ya mau diam saja, sampai pecok ya diam saja, nggak bisa. Dia tidak bisa merasa, tidak bisa berpikir, apalagi mengekspresikan sesuatu, tidak ada. Itu makhluk Tuhan. Makhluk Tuhan yang kedua itu tanam-tanaman. Tanam-tanaman itu bisa berpikir, bisa merasa. Tapi tidak bisa mengekspresikan perasaan dan pikirannya. Ketika saya selesai membaca buku penelitian ahli-ahli tanaman, bahwa tanaman itu bisa berpikir, bisa merasa, saya coba. Di depan rumah saya, kalau ada yang pernah ke rumah saya itu, di depan itu ada 2 pohon kelapa. Itu saya tanam bersamaan. Bibitnya dari kiai sini, Kiai Muad, dan saya minta supaya yang satu umur, ya pokoknya yang sama, supaya nanti tumbuhnya bareng. Betul, kita tanam yang satu sebelah barat, yang satu sebelah timur. Ketika sudah berdiri dua-duanya ini, yang sebelah timur ini kalau saya lewat selalu saya pegang-pegangin, elus-elus itu. Kadang-kadang saya ajak bicara, piye kabarmu ini? Saya balik dari karena yang sebelah timur ini langsung dengan Langgar itu. Jadi kalau saya mau ke Langgar mesti lewat dia. Saya pok-pok, saya elus-elus. Itu subhanallah luar biasa. Itu yang sebelah timur itu. Buahnya itu luar biasa. Nggak umum, menurut orang-orang itu nggak umum saking lebatnya itu. Sementara yang sebelah barat, yang tidak pernah saya pegang, tidak pernah saya lewati dan dengan menyapa segala macam, beluluknya saja tidak keluar. Nggak keluar apa-apa. Saya ceritakan anak-anak saya, ini, jadi saya mulai percaya itu. Kalau tanaman itu bisa berpikir, bisa merasa.
ini mungkin yang sebelah timur ini mau balas jasa karena kebaikan saya. Saya selalu menyapanya. Lalu anak-anak saya dengan inisiatif sendiri, wah kalau lewat itu yang sebelah barat itu, mereka lulus. Mereka ikut-ikut saya. Gimana kabarnya gitu. Sampai percaya tidak percaya, sampai boleh tanyakan anak-anak saya. Tiba-tiba yang sebelah barat itu, itu berbuah yang luar biasa juga. Sampai ketakutan sekarang saya potong. Karena banyak santri yang ketibanan buahnya, saking banyaknya. Bukan itu saja, di depan sebelah barat rumah saya, silakan ke rumah saya nanti saya tunjukkan. Itu di sebelah baratnya lagi ada pohon mangga warisan yang nanam ayah saya. Pohon mangga ini tidak kenal musim. Begitu habis dipanen bunga lagi, habis dipanen bunga, habis dipanen bunga. Tidak pernah tidak berbuah. Padahal itu tidak pernah ditebaskan, dilempari bocah segala macam, terus berbuah terus. Suatu ketika santri mau bangun bikinan. Bangunannya sudah kadung jadi karena amatiran. Amatiran pokoknya bikin dulu nanti jadinya bagaimana nggak tahu. Tahu-tahu nabrak wit saya itu, bangunannya itu. Mau negor nggak berani. Nah, itu punya saya. Mau tegur awal ya. Akhirnya inisiatifnya apa? Jadi pohon saya itu dikerowoki supaya bangunannya bisa ke sana, sini dikerowok. Itu pohon saya purik berbulan-bulan tidak kembang, tidak buah. Itu santri saya, ayo kamu minta maaf. Setiap hari kalau lewat situ, amin minta maaf. Saya nanti juga minta maaf lah. Baru sekarang begitu, pulih lagi. Itu ada hampir setengah tahun lebih dia pulih tidak keluar apa-apa. Ini tanaman. Maka dulu Kiai Tegarjo, kiai-kiai yang punya ladang itu, santri-santri kalau ngapalin apa-apain terus di bawah pohon-pohon itu. Rupanya kesenangannya pohon-pohon sana. Ada yang seneng nahwu, ada yang tapi dia tidak bisa menyampaikan itu. Kemudian yang ketiga, makhluknya Tuhan itu binatang. Binatang juga bisa merasa, bisa berpikir, juga bisa mengekspresikan perasaan dan pikirannya, tapi tidak sempurna. Kalau kita menyembelih kambing, itu ada familinya yang ngembek. Itu sebenarnya dia sedang menyedihi nasib daripada familinya yang disembelih itu. Tapi kita nggak paham, karena dia senang juga ngembek, susah juga ngembek. Yang paling sempurna diciptakan oleh Allah dan dimuliakan oleh Allah adalah kita, manusia. Manusia bisa berperasaan, bisa berpunya pikiran, bisa mengekspresikan pikiran dan perasaannya dengan sangat detail. Bagaimana kita mengatakan kopi itu iso pas itu keinginan, hanya kopi itu tidak paham. Kaos itu ini luar biasa. Kita dimuliakan Tuhan melebihi makhluk-makhluk yang lain. Itu juga ditulis di Quran itu. Kalau minta dalilnya ya tanya saja sama yang ahli dalil-dalil. Saya dulu dalil ketika sanawiyah saja, sekarang Anda. Jadi apa namanya? Kita dimuliakan oleh Tuhan. Dan kita tidak pernah mensyukuri itu. Tidak pernah. Paling-paling bersyukurnya itu seperti pembawa acara itu yang ngajak hadirin untuk bersyukur. Marilah kita syukuri bersama-sama dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Itu sudah bersyukur katanya. Sampean kasih saya baju, saya bilang terima kasih, terima kasih. Tapi baju sampean saya buat ngelapi meja itu. Kira-kira sampean seneng apa kepengen ngeplak saya? Mensyukuri adalah menjaga agar pepaling anugerah yang diberikan itu tetap menjadi sesuatu yang memang merupakan sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang berupa anugerah. Kalau sampean kasih saya baju, saya pakai ketika ada pengantinan, sampean pasti senang. Ketika ada hajatan saya pakai, jalan-jalan saya pakai. Itu karena saya pergunakan
peparingan sampean itu sebagaimana Anda menginginkan saya menggunakan peparing itu. Tuhan menciptakan kita menjadi manusia, dimuliakan dari yang lain dengan sesuatu yang sangat-sangat luar biasa, yaitu nurani dan akal pikiran. Mensyukurinya adalah menggunakan nurani dan akal pikiran, tidak membiarkan seperti akhir-akhir ini sehingga membuat awan menjadi gelap di matanya Habib itu. Karena kita tidak menggunakan akal pikiran dan nurani. Kita bisa melebihi apapun, bahkan malaikat. Karena malaikat, dia tidak bisa memilih apapun. Dia harus baik terus. Kita bisa macam-macam. Diberi nurani dan akal pikiran.